Ya, pemirsa, kebijakan efisiensi Kementerian Pekerjaan Umum mengundang protes keras dari anggota DPR Komisi 5 dalam rapat kerja bersama sejumlah kementerian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, maka seluruh menteri dan pimpinan lembaga diarahkan untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua adalah mengidentifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non-operasional, terdiri atas belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan mesin. Ya, ini emang harus kita setujui ya. Karena memang nggak masuk di akal. 63 km 1 tahun. Jalan, kita mau bangun apa? Enggak, kalau perjalanan jembatan ini 12,48 triliun, 63 km, 4342, 1606, dan sebagainya, itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan, mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Bentar. Ya artinya Kita biar Pak Adian selesai dulu, ya, bentar. Artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Terima kasih Anda masih di Ini Sore, pemirsa. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meyakini seluruh kader Golkar yang berada dalam Kabinet Merah Putih akan aman dari reshuffle. Menurut Bahlil, kader Golkar yang kini menjabat sebagai menteri memiliki kualitas yang telah diketahui Presiden dan mendukung pemerintah secara penuh. Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih semakin kencang berhembus. Namun Partai Golkar menanggapinya dengan percaya diri. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini kader Golkar yang saat ini menjabat dalam Kabinet Merah Putih akan aman dari reshuffle tersebut. Menurut Bahlil, menteri atau wakil menteri yang berasal dari Golkar mendukung pemerintahan Prabowo serta memiliki kualitas yang sudah diketahui oleh Presiden. Jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah. Itu satu. Usai 100 hari kerja pemerintahan, Presiden Prabowo tiba-tiba menyebut reshuffle kabinet. Presiden Prabowo tegaskan akan menyingkirkan jajaran Kabinet Merah Putih yang tidak bekerja untuk rakyat. Selain itu, Presiden juga akan mengevaluasi kinerja bawahannya setiap 6 bulan sekali. Kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Perombakan kabinet tidak hanya semata-mata mengganti menteri yang dinilai tidak kompeten. Namun menurut Presiden Prabowo, pergantian ini juga sebagai upaya membangun pemerintah yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak Istana menjelaskan terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN oleh Kementerian Keuangan. Menurut Hasan Nasbi, dana pembangunan IKN tetap ada, namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Pihak Istana buka suara terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara oleh Kementerian Keuangan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, menjelaskan dana pembangunan IKN tetap ada, namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Lebih jauh, Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan memenuhi janjinya untuk membangun IKN hingga 5 tahun ke depan.
Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Pemblokiran anggaran proyek IKN saat ini ramai menjadi perbincangan. Masyarakat mengaitkan pemblokiran anggaran terkait dengan instruksi Presiden mengenai efisiensi penggunaan dana APBN dan APBD. Surat terakhir yang kita terima dari Ibu Menteri Keuangan, itu kan memang sebelum rapat atas kita terakhir tuh dengan Pak Presiden, memang dari beliau diminta efisiensi 81 triliun. Meski saat ini proyek pembangunan terhambat, Kementerian PU menyatakan bahwa saat ini progres IKN telah mencapai 87,9% per akhir Desember 2024 lalu dan akan terus dilanjutkan. Tim Liputan, iNews melaporkan.